Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alamsyah Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang statistika. Ya, dengan subtema penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, untuk penyajian data tabel dalam bentuk distribusi frekuensi, ini penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau sebelumnya ya penyajian data dalam bentuk diagram garis, lingkaran, kemudian diagram batang. Ya, sekarang kita lanjut dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, pada penyajian ini yang perlu saya jelaskan yaitu yang pertama distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian yang kedua distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga histogram. Yang keempat poligon frekuensi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu kurva Ogive ya, atau Ogive. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, sebelum saya lanjut pembahasan materinya, ya saya ingatkan kepada anak-anakku yang baru bergabung atau siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya, untuk mengikhlaskan hatinya mengklik tombol subscribe yang warna merah di bawah, kemudian nyalakan tanda loncengnya agar kalian bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Kemudian bagikan, komentari, bisa berupa pertanyaan. Ya, bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya lanjut materinya. Ya, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi berkelompok. Ya, tujuannya kita di sini adalah bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Ada data yang akan yang jumlahnya besar dibuat dalam bentuk tabelnya. Ya, tabel distribusi frekuensi berkelompok ini biasa digunakan untuk menyusun data kuantitas yang atau berupa angka yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Ya, perhatikan contoh ini ya, saya langsung berikan contoh nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12. Ya, ini ada nilainya semua, ini ada nilainya. Kalau ini dibuatkan tabel distribusi frekuensi karena dia punya sebaran nilai, ini jangkauannya besar. Kalau dia data tunggal itu hanya sedikit, biasa mulai dari 1 sampai 10 ya kecil. Ini sebarannya ya, sebaran data ini ya besar, jangkauannya besar. Ya, ini akan kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya terlebih dahulu ditentukan jangkauan data. Ya, jangkauannya itu tadi. Kemudian jumlah kelas berapa, kemudian panjang interval kelas. Ya, ini dengan menggunakan rumus ini. Ya, untuk jangkauan rumusnya data maksimum atau nilai maksimum dikurang nilai minimum, itu jangkauannya. Ya, berapa jangkauannya. Kemudian untuk jumlah kelas digunakan rumus ini 1 ditambah 3,3 log n, dimana n itu adalah banyaknya data. Ini berarti ada 40, berarti n nya itu sama dengan 40. Kemudian panjang kelas atau intervalnya itu sama dengan P sama dengan J sama dengan J per K. P sama dengan J per K. Ya, ini untuk menentukan terutama di sini untuk menentukan jumlah kelas dengan panjang interval. Ini yang kita gunakan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Ya, tapi di SMA ini tidak diajarkan. Ya, cukup langsung diberikan interval yang ya sudah ada memang. Ya, ini tidak diajarkan untuk SMA. Ini hanya untuk membuatnya, untuk membuat yang sesungguhnya, tabel sesungguhnya patokannya ini menggunakan rumus ini. Tapi untuk SMA tidak digunakan, ya langsung diberikan saja.
Ya, di SMA rumus ini belum dibahas. Ya, kita lanjut. Ya, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data di atas. Ya, ya pertama ini sudah diberikan memang cara mengelompokkan. Jadi di sini sebenarnya ya kita hanya ingin ditahu ketelitian atau melatih ketelitian untuk melihat data-data yang mana termasuk dalam kelompok ini. Jadi ini sudah ada interval-interval yang diberikan. Kalau SMA sudah diberikan memang intervalnya. Ini ada intervalnya dan seterusnya. Interval ini jelasnya memuat nilai yang paling rendah dan seterusnya sampai memuat nilai yang paling besar atau paling tinggi. Ini sudah dikelompokkan memang. Jadi kita tidak menggunakan rumus tadi. Ya, itu nanti akan dipelajari di materi matematika selanjutnya, mungkin di kuliah. Kemudian yang kedua, membuat turus atau tali untuk menentukan sebuah nilai termasuk dalam kelas yang mana. Ya, ini turus. Ini namanya turus itu hitungan lidi. Ya, bentuk lidi sama seperti orang menghitung poin jika menjadi wasit. Ya, yang ketiga, menghitung banyaknya turus. Ya, banyaknya turus itu adalah frekuensinya. Ya, ditulis nanti dalam bentuk frekuensi. Ini untuk pemula, untuk awal-awalnya. Tapi kalau sudah paham, ini turus bisa dihilangkan. Ya, contoh ini data yang tadi. Ini data yang tadi. Ya, kita akan buatkan tabel distribusi frekuensinya. Ya, seperti ini. Ya, yang pertama ini jelasnya karena ini adalah data tentang hasil ulangan, maka jelasnya itu adalah hasil ulangan. Kemudian yang kedua ada turus atau tali. Kemudian ini frekuensinya. Ini akan kita isi. Kemudian kita akan isi hasil ulangan itu dalam bentuk kelompok. Ini dikelompokkan namanya nih. Dari 65 sampai 69 itu dikelompokkan. Ya, kalau data tunggal masing-masing saya 1, 65, 66 dan seterusnya disusun ke bawah. Karena ini jangkauannya panjang, jelasnya kalau kita buat nanti jelasnya akan panjang juga. Ya, makanya dikelompokkan. Ya, pengelompokan yang pertama adalah 65 sampai 69. Kita susun dan seterusnya. Cara membuat kelompoknya ini ya karena di sini sudah diatur 65 sampai 69, maka otomatis yang berikutnya setelah 69 ya 70. Sampai ya di sini bisa dilihat, oh di sini naiknya 5. Maka di sini pun ditambah 5, 69 tambah 5 ya itu. Kemudian di sini setelah 74 ya jelasnya 75 atau ditambahkan nih 70 tambah 5 dan seterusnya bertambah 5 semua. Ya, sampai memuat data yang tertinggi. Data yang tertinggi ya kita lihat di sini ada 93. Berarti ini memuat 93. Kalau misalnya ada 96 maka ditambahkan lagi 1. 95 sampai 99. Ya, meskipun di situ sampai 96 berarti tetap harus mengikuti intervalnya ini. Ya, interval panjang kelasnya. Ini namanya panjang atau interval kelas ini. Panjang kelas ada berapa, kemudian banyak kelas ini ada banyak kelas ada 6. Nanti akan kita bahas. Kemudian turus ya. Di sini ketelitian yang perlu sekali karena berapa kali saya mengajar kebanyakan anak-anak di sini kebanyakan ya ada yang lebih ada yang kurang. Jumlahnya data ini yang perlu diketahui jumlahnya ada 40. Jadi jumlahnya 40 maka jelasnya jumlahnya juga nanti harus 40. Ya, jumlahnya juga nanti harus 40. Karena data ada 40, ya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, saya berikan contoh. Ya, cara perhitungannya untuk kelas interval yang pertama 65 sampai 69. Artinya yang masuk nilai yang masuk di interval ini dari 65 sampai 69 kita hitung. Ya, contohnya seperti ini. Ini 1. Ya, 68 kita hitung. Ini di sini yang kepala 6 tidak ada. Ini 168 karena dia masuk di sini. Berikut yang kedua, ini 66. Ya, sudah 2. Kemudian yang berikut ya ini sudah tidak ada. Jadi terusnya ada 2. Ada 2 yang kita dapat dari 65 sampai 69. Cuma 2. Ya, inilah namanya turus ini. Ya, bentuk lidi. Hitungan lidinya. Kemudian kita hitung ini 1, 2.
Sebenarnya kalau kita dapat satu, kita garis lagi satu, dapat lagi satu, kita garis lagi satu, sehingga frekuensinya kita bisa hitung saja ini 2. Jadi frekuensinya diperoleh 2. Itu untuk interval yang pertama. Berikut yang kedua, ini 70 sampai 74. Jadi yang masuk, nilai yang masuk dari di interval ini 70 sampai 74, 70, 71, 72, 73, 74. Jika ada nilainya itu maka dimasukkan di sini. Ya, kita lihat ini satu, ini satu, kemudian ini 2, 3, kemudian 4, 5. Ya, ini ya jadi 5 saja. Jadi ada 5. Ya, ada 5. Ini ada 5, jadi frekuensinya otomatis 5. Ya, kelas yang ketiga, interval yang ketiga 75 sampai 79, 75, 76, 77, 78, 79. Ya, ini 1, 2, ya saya langsung saja sudah ini karena saya anggap sudah paham. Ya, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya. Ya, kita garis-garis sampai 11. Ya, 11. Maka frekuensinya 11. Yaitu kemudian interval yang keempat 80 sampai 84. Ya, ini saya sengaja berikan warna yang lain. Usahakan kalau kita tanda jangan dicoret supaya tidak terhapus datanya. Ya, bisa kita centang di atasnya sebagai itu, supaya ini saya sengaja berikan ini contoh supaya nilainya tetap ada. Jika sebentar ada perhitungan yang salah, maka kita bisa tahu, oh yang ini kuning sudah terhitung, yang ini hitam. Atau kita mungkin kasih tanda di atasnya silang, centang, bulatan dan seterusnya. Ya, terserah bagaimana caranya, tekniknya, asalkan jangan datanya dicoret-coret. Karena nanti kalau kurang atau lebih, maka kita tidak bisa lagi membaca data ini. Ya, yang 80 sampai 84 ini yang warna kuning, ya itu ada 14. Ada 14. Ya, ini jadi frekuensinya 14. Berikut yang 85 sampai 89. Ya, itu kita tinggal hitung. Ya, 85 sampai 89 warna hijau. Ya, ada 5 bulatan hijau. Ini ada kotak hijau, ini bulatan hijau. Itu ada 5. Jadi frekuensinya ada 5. Yang terakhir, ya bisa dilihat yang belum dilingkari 93, 90, 91. Jadi ada 3. Ya, ada 3. Ya. Ya, frekuensinya 3. Ya, ini harus kita cek kembali, kita jumlahkan ini. Jumlahnya itu harus 40. Ini 18 tambah 14 32, tambah 5 37, tambah 3 40. Jadi pas jumlahnya 40. Ya, jumlahnya pas 40. Ya, usahakan pas dengan data, jangan kurang apalagi lebih. Data di sini 40. Kalau kurang ya mungkin ada yang belum terhitung. Kalau lebih ya berarti ada yang 2 kali terhitung. Yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut pada tabel itu yang perlu, istilah-istilah yang perlu diketahui untuk membahas materi selanjutnya nanti. Ya, yang pertama ada interval kelas. Ya, pada tabel ini ada interval kelas. Yang namanya interval kelas itu, ya ini interval kelas pertama, ini interval kelas 65 sampai 69. Itu interval kelas yang pertama. Kemudian interval kelas yang kelima, ya langsung saja kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 85 sampai 89. Itu interval kelas yang kelima. Jadi kita menghitung saja. Ini namanya interval. Ya, interval berarti jarak atau rentang nilai. 65 sampai 69 itu interval yang pertama, ini yang kedua, dan sampai 89.
itu interval kelas yang kelima. Jadi di sini ada 6 interval, yaitu untuk interval kelas. Yang berikutnya ya ada namanya batas kelas. Ya, batas kelas ya pada interval ini 65 sampai 69. 65 itu namanya batas bawah. Ya, batas bawah berarti 69 batas atasnya. Ini 70 sampai 74 ya batas bawah 70, kemudian batas atas 74. Ya, jadi 65, 70, 75, 80, 85, 90 itu adalah batas bawah. Dan batas atas 69, 74, 79, 84, 89 dan 94 itu adalah batas atas. Itu namanya batas kelas. Ya, yang berikut tepi kelas. Ya, tepi kelas itu ya digunakan rumus untuk menentukan tepi kelas. Ya, ini rumus tepi kelas. Tepi bawah dikurang 0,5. Untuk tepi bawah itu batas bawah. Ya, batas bawah dikurangi 0,5. Berarti ini untuk yang interval yang pertama itu berarti di sini 65 dikurangi 0,5, maka tepi bawahnya itu adalah 64,5. Maka tepi atasnya berarti 69 ditambah 0,5 berarti 69,5. Ya, untuk tepi bawah kelas yang kedua berarti ya ini 70 kurang 0,5 berarti 69,5, berarti diantara ini. Itu saja namanya tepi bawah. Berarti kalau sudah masuk interval kedua dan seterusnya berarti diantara 69 dengan 70 berarti 69,5. Maka tepi atasnya adalah 74,5. Ini tepi bawah 74,5, tepi atas 79,5 dan seterusnya. Itu yang namanya tepi kelas, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dikurang 0,5 batas bawahnya, kemudian tepi atas ditambah 0,5, yaitu untuk tepi kelas. Lanjut bagian D nya. Ya, bagian D ada namanya lebar kelas. Ya, lebar kelas itu ya digunakan rumus ini, tepi atas dikurang tepi bawah. Ya, tadi sudah dipelajari tepi kelas. Ya, berarti ini kalau interval kelas yang pertama berarti sini 64,5 dikurang 69,5 dikurang 64,5. Ya, ini tepi atas 69,5 dikurang 64,5. Itu lebar kelas. Ya, ini lebar kelasnya sama semua. Itu sama dengan 5. Atau cara mudahnya kita lihat saja ini 70 kurang 75 atau 65. 70 kurang 65, 75 kurang 70 itu sama semua, 5 semua. Atau cara yang lain kita hitung saja. 65, 66, 67, 68, 69 ada 5. 65 1, 66 2, 67 3, 68 4, 69 5. Itu artinya namanya lebar kelas itu berarti berapa nilai yang ada di dalamnya. Ya, itu juga boleh. Jadi sama semua nih. Berarti lebar kelasnya sama semua, ada 5. Lanjut yang bagian E, titik tengah. Ya, yang namanya titik tengah itu ini. Kalau kita menggunakan rumus, ya setengah batas atas ditambah batas bawah. Ya, ini berarti batas atasnya untuk interval yang kelas yang pertama ini 69 ditambah 65 dibagi 2. Ini ditambahkan ini 65 tambah 69 dibagi 2. Itu sama dengan 67. Atau kalau tidak mau repot, tidak mau menggunakan rumus, kita hitung saja. Dari 65 sampai 69 di mana tengah-tengahnya? Ya, jelasnya adalah 67. Nah, ini juga 70 sampai 74 kita hitung karena ada 5 nilai, ada 5 nilai 70, 71, 72, 73, 74, maka yang di tengah-tengahnya itu adalah 72. Ya, demikian seterusnya. Ya, kalau tidak mau repot karena di sini batasnya lebar kelasnya 5, maka masing-masing ditambah 5 saja, pasti sama semua itu. Titik tengahnya 67, di sini 5 kelas, 5 nilai berarti ditambah 5, tambah 5, tambah 5 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan titik tengah. Yaitu istilah-istilah yang perlu diketahui untuk tabel distribusi frekuensi. Kita lanjut. Ya, yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Ya, daftar distribusi frekuensi kumulatif ada 2 macam, yaitu
kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas. Kemudian yang kedua itu adalah lebih dari menggunakan tepi bawah. Ya, bagaimana itu? Ya, diperhatikan tabelnya. Ini nilai, ini datanya tetap, tinggal ditambahkan. Frekuensi terusnya saya hilangkan, sudah dianggap paham. Ini ya, tepi bawah tadi sudah dipaham. Yang di bawah ini 65 dikurang 0,5 berarti 64,5 tepi bawah. Tepi atas ya tinggal dimasukkan saja nilai yang sudah ada tadi. Tepi atasnya berarti 69,5. Otomatis ini berulang di sini. Ini tambah 5. Ya, tinggal ditambah-tambah 5 semua. Itu namanya tepi bawah dan tepi atas. Kemudian tabel ini dapat dibuat frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ya, seperti ini. Ya, nilai, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama itu yang kurang dari 69,5. Yang kurang dari 69,5 berarti ini 65 sampai 69, berarti belum sampai 69,5. Nilainya ada 2, berarti yang kurang dari 69 di sini kan 69,5. Ya, otomatis yang kurang dari 69,5 adalah 2. Yang berikut, yang kurang dari 74,5. 74,5 antara 74 dengan 75. Berarti yang kurang dari 74,5 ada 7. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan saja ini. Karena ini yang sampai 74 ada 5. 64, jadi istilahnya 65 sampai 74 ada 7. 2 tambah 5 ada 7 data. Demikian seterusnya, kita tinggal jumlahkan. Berarti yang berikutnya yang kurang dari 79,5. Yang kurang dari 79,5 otomatis kita tambahkan 2 tambah 5 tambah 11 ada 18. Kemudian yang kurang dari 84,5. 84,5 tambahkan lagi nih. Tinggal ditambahkan lagi 14, berarti 32. Yang kurang 84,5 itu ada 32. Kemudian yang kurang 89,5, ya jelasnya tambahkan lagi, tambahkan 5. Tinggal ditambahkan ini yang di sini, tambahkan 5. Atau tambahkan semua ini, 2 tambah 5 tambah 11 tambah 14 tambah 5. Kemudian yang terakhir yang kurang dari 94,5. Ya, berarti semua data, berarti ada 40. Karena data yang tertinggi itu 94. 94,5 berarti di atasnya lagi, berarti semua data yang termuat itu adalah, ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Berikut tabel yang berikut, nilai frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ya, di sini data mulai dari 65. Berarti yang lebih dari 64,5, 64,5 kan di sini. Berarti yang lebih dari 64,5 ya semua. 65 sampai 94, lebih dari 64,5. Berarti semua, berarti ya 40. Ada 40 datanya. Berikut yang lebih dari 69,5. Berarti ini sudah tidak termasuk lagi karena di sini 65 sampai 69. Sementara yang diminta adalah yang lebih dari 69,5. Berarti yang lebihnya berarti yang mulai dari 70 sampai 94, berarti dikurangi lagi 2. Berkurang 2, ya caranya seperti itu. 40 dikurangi 2. Ya, demikian selanjutnya. Kalau tadi ditambah, ini dikurang. Ya, berarti yang berikutnya yang lebih dari 74,5 berarti dikurang lagi dengan 11. Dikurang dengan 5. Ya, kurangi dengan 5. Kita kurang dengan 5, 38 kurang 5 berarti 33. Yang berikut yang lebih dari 79,5 berarti kurang 11 lagi, tinggal 22. Ya, yang lebih dari 79,5 berarti tinggal 22. Yang lebih dari 84,5 berarti dikurang lagi 14, berarti tinggal 8. Ya. Berikut yang lebih 89,5 tinggal 3. Ya, tinggal 3 ini. Ya, demikian untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, kita lanjut dengan yang ketiga, histogram. Ya, untuk menggambar histogram digunakan tabel tepi bawah dan tepi atas yang tadi yang sudah dijelaskan di atasnya. Ya, sudah ada tabel tepi bawah dan tepi atas. Inilah nanti akan kita gambar. Ya, data yang di atas tadi hanya istilah-istilahnya. Ya, ini yang sudah ada tadi.
Ya, ini TV bawahnya dan seterusnya sudah ada tadi. Ya, maka tabel histogramnya seperti ini bentuknya. Dari 64 sampai 69 frekuensinya 2. Ya, 64,5 sampai 69,5 itu frekuensinya 2. Jadi namanya histogram itu berbentuk batang, diagram batang, tapi dia pakai interval. Ya, berbentuk batang. Jadi tingginya ini 2, tingginya 2. Dari diperoleh dari frekuensinya 2. Berikut 70 sampai 74. 70 sampai ini berarti ini kan diantaranya TV bawah. TV bawahnya 69,5 sampai 74,5. 69,5 sampai 74,5 berarti ini frekuensinya 5. Berarti dia naiknya 5. Ini 5. Ya, demikian seterusnya 74 sampai 79. Ini itu adalah 11, tingginya 11 dan seterusnya ini 14. Ya, ini namanya diagram histogram. Ya, kita lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga ada namanya poligon frekuensi. Ya, poligon frekuensi itu berupa garis yang menggunakan titik tengah. Ya, tadi sudah ada juga tabel titik tengah. Ya, ini tabelnya tadi yang menggunakan titik tengah, tadi menentukan titik tengah juga sudah dibahas. Ya. Ya. Jadi seperti ini bentuk dia berbentuk diagram garis hanya menggunakan titik tengah 67, 72, 77. Kalau 67 itu frekuensinya 2, berarti dihubungkan ke 2. 72 frekuensinya 5. Ya, seperti ini. Kemudian 77, 11 dan seterusnya. Jangan terbalik, jangan diurutan ini. Ini 2, ini kemudian ini 3 yang dibawa, berarti ini ketiga, ini 3. Ini namanya poligon frekuensi, dia berbentuk garis. Ya, dia berbentuk garis. Ya, yang terakhir itu ada namanya ogib. Ya, dari distribusi frekuensi kumulatif yang dibuat garis yang disebut poligon frekuensi biasa juga disebut dengan kurva ogib. Ya, dari distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat grafik garis. Ya, namanya poligon frekuensi kumulatif atau disebut juga dengan ogif. Ya. Ya, tadi sudah dibahas juga frekuensi kumulatif. Ya, ini yang pertama kurang dari. Ya, kurang dari, kemudian ogifnya seperti ini. Namanya ogif naik karena dia naik terus. Ya, 69,5 itu 2. 74,5 itu 7. Ya, 79,5. Jadi ini harus supaya bagus. Jangan jaraknya sama semua. Ya, supaya dia kental sekali, dia agak melengkung. Ya, seperti itu. Ini namanya ogif naik. Berikut yang kedua, ini menggunakan yang lebih dari. Ya, jadi yang 64,5 itu 40 dan seterusnya. Maka ogifnya seperti ini. Yang 64,5, yang lebih dari 64,5 itu 40. Kemudian turun, jadi ini bentuknya, jadi usahakan ini intervalnya ini ya kasih bagus supaya gambarnya juga bagus. Dia sebenarnya melengkungnya seperti ini. Ya, seperti itu. Inilah namanya ogif. Ya, demikian pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi intinya di sini bisa membuat histogram, kemudian poligon frekuensi serta grafik ogif. Untuk penyajian datanya dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, kemudian ogif. Ya, untuk awal-awalnya penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu hanya ketelitian saja. Ya, demikian pembahasan statistika tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.